Oke, hari ini kita akan belajar mengenai hipotesis. Ini masih termasuk dalam pembelajaran modul 1. Nah, kita langsung ya. Apa itu hipotesis? Nah, hipotesis adalah dugaan sementara terhadap nilai parameter. Di sini tulisnya kepercayaan terhadap nilai parameter. Ini sifatnya sementara, kepercayaan yang sementara dan harus diuji. Nah, kita lihat contohnya di samping. Saya percaya bahwa IPK kelas ini 3,5. Nah, ini kepercayaan atau dugaan yang sementara dan harus diuji untuk membuktikan dugaan ini. Nah, ada dua jenis hipotesis. Yang pertama hipotesis nol atau HO, ya. H0 bisa juga disebut H0. Nah, ini merupakan hipotesis yang akan kita uji. Lalu yang berikut, yang paling penting adalah kita mengenal simbol atau tanda untuk hipotesis nol. H0 dia menggunakan tanda sama dengan, ya, kelihatan ya. Kemudian kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Semua ada unsur sama dengan. Ya, di sini ada sama dengan, ini kurang dari pun ada sama dengan, lebih dari pun ada sama dengan. Nah, selanjutnya, nah contohnya seperti ini ya. H0 adalah mu. Ingat ya, mu adalah rata-rata populasi. Ya, mu ini sama dengan 3. Atau kita bisa ganti mu pakai simbolnya kurang dari sama dengan 3 atau mu lebih dari sama dengan 3. Pada intinya, H0 harus menggunakan 3 simbol tadi. Sama dengan, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua ada hipotesis alternatif atau H1. Ada juga yang menyebutnya HA. Nah, HA ini adalah lawan dari hipotesis 0. Biasanya menggunakan simbol seperti ini. Lawan dari hipotesis 0 berarti tidak sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Perhatikan ya, ini tidak ada unsur sama dengannya. Kalau tadi hipotesis 0 ada sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, ini tidak ada. Ya. Contohnya, semua perhatikan di sini. HA adalah mu kurang dari 3. Ya, perhatikan tidak ada kurang dari kemudian sama dengan di bawah ya. Itu perbedaannya. Jadi simbol untuk H0 ada 3, ada unsur sama dengannya. Lalu HA juga ada 3, tidak ada unsur sama dengannya. Nah, kita lanjut. Cara merumuskan hipotesis. Misalnya ada pernyataan seperti ini. Benarkah rata-rata orang melihat TV sekitar 12 jam? Nah, di sini ada kata kuncinya, sekitar 12 jam. Berarti kira-kira H0-nya apa? Kita lihat ya. Mu sama dengan 12. Ini sesuai dengan pernyataan. Rata-rata orang melihat TV sekitar 12 jam. Nah, HA mu tidak sama dengan 12. H0 mu sama dengan 12. Nah, mengapa pakai tanda sama dengan? H0-nya sama dengan, karena di sini ada kata kuncinya sekitar ya. Sekitar 12 jam. Dia bukan kurang dari 12 jam atau lebih dari 12, tetapi sekitar. Artinya ini adalah 12 jam. Tidak kurang, tidak lebih, tapi 12 jam. Nah,
Untuk menyusun hipotesis, kita perlu kenal kalau sama dengan 12 jam berarti itu posisinya di H0. Karena tadi ingat simbol untuk H0 adalah sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Jadi pertama kita buat dulu H0, mu sama dengan 12, lalu HA, ini ya. HA adalah lawannya, berarti kalau tadi pakai tanda sama dengan, berarti yang HA mu tidak sama dengan 12. Selesai. Itu untuk hipotesis, contoh hipotesis, menyusun hipotesis yang pertama. Yang kedua, apakah ongkos buat produk tertentu kurang atau sama dengan 12? Nah, ada kata kuncinya nih. Kurang atau sama dengan, berarti kira-kira apa? Kita cek. Secara statistik, ini ya, mu ini kurang atau sama dengan. Nah, ini sudah ada kata kuncinya ya, kurang atau sama dengan. Kalau ada kata sama dengannya itu selalu di H0 ya. Nah, ini H0-nya, hipotesis nolnya. Kurang dari sama dengan 20, berarti HA-nya menyesuaikan. Sorry ya. Nah, HA-nya menyesuaikan. Mu lebih dari 20. Jadi, pada intinya untuk menyusun hipotesis, kita perlu mengenal atau mengidentifikasi kata kunci dari pernyataan yang ada. Jika di sini kata kuncinya kurang atau sama dengan, nah berarti semua sudah harus paham. Oh, ini simbol untuk HA, kurang atau sama dengan. H0, karena ada kata sama dengan. Nah, HA-nya menyesuaikan dengan H0 yang telah disusun. Oke, kita lanjut ya. Contoh 3. Ada pernyataan, benarkah bahwa jumlah uang yang dikeluarkan untuk buku sekurang-kurangnya 25? Artinya paling kurang ini paling kurang adalah $25. Berarti kira-kira ini kata kuncinya ya, sekurang-kurangnya. Ini masuk H0 atau HA? Kita cek. Nah, sekurang-kurangnya itu sama artinya dengan lebih dari atau sama dengan 25. Lebih dari atau sama dengan 25. Artinya dia boleh membayar buku itu minimal $25. Selanjutnya di atas itu. Oke, berarti kita kenal ya. Ini ada tanda sama dengannya, berarti ini H0. Kita cek. Ya, H0 lebih dari sama dengan $25. HA menyesuaikan. Ya, ini ya. HA menyesuaikan. Kurang dari. Pertanyaannya, kenapa kurang dari? Kita cek. HA tadi lebih dari. Lebih dari sama dengan, H0-nya adalah lebih dari sama dengan. Berarti HA-nya menyesuaikan. Lawannya apa kalau lebih dari? Nah, lawan dari tanda lebih dari atau adalah kurang dari. Sehingga ini tandanya jadi seperti ini. Kurang dari. Oke? Lanjut. Nah, ada istilah atau konsep mengenai tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi ini penting untuk dipahami ya. Itu disebut besaran peluang. Dia juga mendefinisikan nilai nol hipotesis itu benar. Ya, jika berada di daerah distribusi sampling. Nanti suatu pertemuan Ci akan jelaskan mengenai kurva yang seperti itu ya, kurva penolakan, daerah penolakan itu seperti apa. Nah, tingkat signifikansi ini biasanya menggunakan simbol
ini ya, alfa. Alfa itu biasanya yang digunakan adalah 0,01, 0,05 atau 0,10. Ini sisa dari tingkat kepercayaan. Jadi kalau tingkat kepercayaannya 99%, berarti alfanya 1% atau 0,01. Jika tingkat kepercayaannya 95%, maka alfanya 0,05 atau 5%. Demikian juga jika alfanya 10%, berarti tingkat kepercayaannya adalah 90%. Kita lanjut ya. Nah, seperti di awal tadi sudah dijelaskan bahwa hipotesis adalah dugaan sementara. Kita perlu menguji apakah dugaan itu tepat atau tidak. Nah, makanya ada di akhir prosedur ada pengambilan keputusan. Tetapi di dalam pengambilan keputusan itu ada dua tipe kesalahan. Kesalahan tipe 1 adalah kita menolak hipotesis nol atau null hipotesis yang ternyata benar. Nah, kesalahan seperti itu kita sebut dengan alfa. Lalu kesalahan tipe 2 adalah kita tidak menolak null hipotesis yang salah. Artinya hipotesis itu salah tetapi kita terima. Nah, ini adalah dua tipe kesalahan yang terjadi dalam prosedur pengujian hipotesis. Jadi ini kalau digambarkan dalam tabel seperti ini ya. Kesalahan tipe 1 disebut alfa. Itu kita menolak H0 padahal H0 itu ternyata benar. Dan kesalahan tipe 2 ini disebut beta atau disimbolkan dengan beta. Kita menerima H0 tetapi ternyata salah. Harus diingat ya. Oke. Nah, ini sama. Ini alfa, beta. Ya, ini ya. 1 min beta itu disebut power of the test. Nah, ini adalah contoh jika kita salah mengambil keputusan. Mana kesalahan yang lebih beresiko? H0, alarm kebakaran berfungsi, sedangkan HA, alarm kebakaran tidak berfungsi. Ini ada pernyataan ya. Jadi H0-nya, hipotesis nolnya, dia mengatakan alarm kebakaran itu berfungsi baik. Tapi HA-nya ya kebalikannya, alarm kebakaran tidak berfungsi. Nah, kalau kesalahan tipe 1, ingat tadi kesalahan tipe 1 adalah alfa ya. Kita menolak H0 padahal H0 itu benar. Jadi ternyata alarm kebakaran itu berfungsi, tapi kita tolak, kita tidak percaya. Oh salah, alarm kebakaran itu tidak berfungsi, seperti itu. Jadi kita menolak kebenaran dari H0. Betanya adalah kita menerima H0, padahal H0 itu salah. Jadi H0-nya alarm kebakaran berfungsi. Tetapi pada kenyataannya alarm kebakaran itu tidak berfungsi. Kira-kira mana yang lebih beresiko? Yang lebih beresiko adalah beta. Ya. Kita yakin alarm kebakaran itu berfungsi, padahal tidak, ya, itu salah. Nah, jika terjadi kebakaran, nah kita akan berbahaya karena tadinya kita pikir alarm kebakarannya berfungsi, ternyata tidak berfungsi, salah keputusan kita ya. Ini lebih beresiko beta. Oke, kita lanjut ya. Nah, menyangkut daerah pengujian tadi ya, di slide sebelumnya sudah dijelaskan. Ini ada disebut wilayah uji dua sisi. Wilayah uji dua sisi. Kenapa disebut dua sisi? Kita lihat. Jika H0-nya berbentuk, ini HA. Jika HA-nya berbentuk seperti ini, HA mu 1 tidak sama dengan mu
0. Ya, rata-rata populasi 1 tidak sama dengan rata-rata populasi 0. Ini disebut uji dua sisi. Kenapa dua sisi? Di sini pakai tanda tidak sama dengan. Kalau tanda tidak sama dengan itu berarti dia bisa lebih dari dan bisa juga kurang dari. Jadi ada dua sisi. Ya, ingat sekali lagi, jika dia menggunakan tanda tidak sama dengan, itu berarti ada dua sisi yang diuji. Sisi lebih dari dan sisi kurang dari. Ya. Kemudian uji satu sisi, sisi kiri. Nah, itu bagaimana? Kita lihat lagi HA-nya. HA-nya ini ya. μ1 kurang dari μ0. Nah, kenapa disebut sisi kiri dan kenapa satu sisi? Karena ini simbolnya. Simbolnya adalah kurang dari. Ya. Kurang dari itu berarti hanya satu sisi di bagian kurangnya. Di bagian sisi kirinya. Ya. Kurang dari μ0. Jadi hanya satu sisi yang kita uji dan sisi itu adalah sisi kiri. Karena kurang dari μ0. Nah, kita lanjut dulu. Ada juga uji satu sisi tapi sisi kanan. Nah, ini seperti ini. Rumusan hipotesisnya HA μ1 lebih dari μ0. Ini lebih dari artinya sisi kanan, satu sisi, dan bagian kanan, sisi kanannya, karena lebih dari. Ya. Nah, di sini juga ada istilah nilai kritis atau p-value. Apa itu p-value? Kita akan bertemu dengan istilah-istilah seperti ini ke depannya ya. Jadi untuk melakukan uji hipotesis dilakukan dengan membandingkan hasil sampel dengan nilai kritis. Nah, bagaimana kita mencari hasil sampel? Ini dari hasil perhitungan. Dan nilai kritis dari mana? Ini juga hasil perhitungan, tetapi dibantu dengan tabel. Ya, ada nilai tabel yang harus kita perhatikan. Ini rumusnya atau ini clue-nya. Kapan kita terima HA, kapan kita terima H0. Ya. Apabila sampel, ya ini hasil sampel terletak di daerah penerimaan, maka kita menerima H0 dan kita menolak HA. Sebaliknya, bila hasil sampel terletak di daerah penolakan, maka kita menolak H0 dan menerima HA. Kita lanjut. Ya, misalnya ini ya. Nah, kalau di komputer nilai p-value itu langsung disimbolkan dengan nilai sig. Nilai signifikansi. Nah, kita akan menolak H0 bila p-value atau sig tadi lebih kecil dari alfa. Ingat ya, alfa itu apa ya? Tadi ada 3 jenis alfa yang sering dipakai. 1%, 5%, dan 10%. Jadi rumusnya menolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Lalu menerima berarti lebih dari alfa. Ini ya. Selanjutnya, nah ini ada latihan ya. Ada latihan soal. Kita mau kerjakan sama-sama. Kementerian Lingkungan Hidup sedang melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat kebisingan yang dikeluarkan oleh bus dan truk. Penelitian dilakukan pada sejumlah bus dan truk dengan cara mengukur tingkat kebisingan dari kedua jenis kendaraan. Nah, ini pernyataan memiliki sebuah dugaan atau yang kita kenal dengan nama hipotesis. Nah, hipotesisnya apa ini? Penelitian untuk mengetahui tingkat kebisingan yang dikeluarkan oleh truk dan bus. Penelitian dilakukan dengan
cara mengukur tingkat kebisingan dari kedua